diceritakan beliau pernah diminta nasihat oleh seseorang. Orang itu datang dari depan bertanya, "Ya Rasulullah, ausini." "Ya Rasulullah, tolong beri saya pesan, kasih nasihat saya." Ya, maka Rasulullah memberi pesan yang memang sesuai dengan yang diperlukan. Beliau lihat orang ini karakternya adalah orang yang berapi-api, orang yang suka meluapkan kemarahannya. Maka beliau hanya mengucapkan satu kata saja, "La taghdab," kata beliau, jangan suka marah-marah. Ya. Diberi nasihat seperti ini ya rasa kurang puas. Dia bayangkan Rasulullah itu akan kasih nasihat yang panjang lebar. Maka ketika Rasulullah kasih nasihat hanya dengan satu kata saja, dia kurang puas. Ya. Dia tanya lagi kepada Rasulullah dari samping. Ketika Rasulullah berjalan, tanya lagi, "Ya Rasulullah, ausini." "Ya Rasulullah, nasihati saya." Maka Rasulullah bilang, "La taghdab," jangan suka marah, kata Rasulullah. Ya. Di sebelah kiri juga dia tanya lagi kepada Rasulullah. Jadi dia merasa kurang puas. Dia merasa perlu nasihat yang banyak. Tapi Rasulullah hanya batasi hanya dengan satu kata saja. Karena kebaikan itu akan muncul, ya. Kebaikan itu akan muncul ketika seseorang mampu menahan emosinya. Dan kejahatan itu, keburukan itu bermula ketika seseorang tidak mampu meredam emosinya. Maka setelah berkali-kali, faraddada miraran, orang ini sampai berkali-kali tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nasihati saya." Rasulullah jawab, "La taghdab," jangan marah. Tanya lagi, "Ya Rasulullah, nasihati saya." Ya. Sampai berkali-kali, sampai akhirnya Rasulullah kemudian memberikan penegasan, "Waihak amma tafqah qultulak la taghdab." Ya. Apakah engkau ini nggak paham-paham, kata Rasulullah. Ya, saya sudah bilang berkali-kali, nggak usah marah, jangan marah. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, "La taghdab walakal jannah." Jangan kau marah, karena engkau pasti akan masuk surga, engkau dapat surga. Apa hubungannya antara kemarahan dan surga? Ya, marah itu kan adalah luapan dari jiwa yang panas, yang digambarkan seolah berapi-api pada dirinya. Ya, sehingga orang kalau marah itu pasti pikirannya nggak tenang, meskipun dia benar. Ya, pasti nanti hati nuraninya yang paling dalam akan merasa ketidaknyamanan. Ya, itu sudah karakternya manusia begitu. Nah, tapi kalau dia mampu tahan amarahnya, tahan emosinya, ya, maka di satu sisi ini yang kemudian nantinya akan menentramkan jiwanya. Nah, ketika jiwa itu tenang, jiwa itu tentram, maka dia akan mudah mengatur langkah-langkahnya. Nah, maka orang yang mampu menahan diri dari amarahnya membuka peluang kebaikan pada dirinya. Dan sebaliknya, orang yang cepat terpancing emosinya berarti dia menjerumuskan dirinya dalam keburukan. Dan biasanya kalau sudah marah, nanti akan diikuti dengan ego, diikuti dengan kesombongan. Apalagi kalau sudah kemudian terpatri di dalam dirinya sikap merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah, yang seperti ini akhirnya akan mempermalukan dirinya sendiri,